Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to back Al-Fusa TV Studio. Bersama saya Saskia Safarina dari Madrasah Sanawiyah Pondok Pesantren Al-Fusa di acara Entry Ensiklopedia Santri. Kali ini kita akan membahas tentang bab Toharoh. Kalian tahu nggak sih apa itu bab Toharoh? Ada berapa macam-macamnya? Dan apa sih tujuannya kalian belajar Toharoh? Toharoh itu secara bahasa atau lughawi adalah bersuci. Sedangkan menurut syara adalah perkara yang dapat menyebabkan sahnya sholat. Next, beberapa sih macam-macam Toharoh itu? Nah, macam Toharoh itu ada dua. Satu, bersuci dari najis, dan dua, bersuci dari hadas. Kalian udah tahu kan najis itu apa? Nah, semisal kalian belum tahu, kalian bisa loh melihat video-video entry sebelumnya. Di sana sudah dijelasin. Next, ketika kita bersuci, pasti ada suatu perkara atau suatu benda yang menjadi alat untuk bersuci, yaitu sebagai perantara bersuci. Kalian tahu nggak sih apa perantara Toharoh? Ada tiga, air, batu, dan debu. Satu, air. Air itu ada tiga macam loh. Nah, yang pertama ada air suci, mensucikan. Maksudnya apa? Air suci mensucikan itu, airnya itu sifatnya suci dan bisa mensucikan. Yaitu segala air yang bersumber dari bumi atau turun dari langit. Contohnya, air hujan, air sungai, air laut, air danau, air embun, dan air salju. Next, air suci namun tidak mensucikan. Nah, itu gimana ya? Maksudnya air itu sifatnya suci, namun tidak dapat digunakan untuk bersuci. Contohnya, air yang keluar dari tumbuh-tumbuhan. Maksudnya itu air itu emang keluar murni dari tumbuhan tersebut, kayak air kelapa, santan, dan air tebu. Nah, kayak air kelapa itu emang segar dan dapat menghilangkan rasa haus, tapi air kelapa itu tidak dapat mensucikan. Dan yang terakhir ada air mutanajis. Nah, udah jelas di sini namanya mutanajis. Ada najis-najisnya, berarti hukum air tersebut adalah najis. Contohnya, kalian itu lagi berjalan-jalan ke sebuah daerah. Nah, ketika udah mendekati azan, kalian menemukan sungai untuk bersuci. Namun, sungai tersebut udah tercemari oleh limbah batik, sehingga sifatnya, rasanya, dan baunya itu berubah. Jadi kalian itu tidak bisa bersuci di sungai tersebut. Karena ya sudah jelas air itu udah najis, sudah terkontaminasi oleh limbah-limbah batik. Nah, kalian tahu nggak sih air 2 kola itu berapa ukurannya? Kalian tahu? Nah, sebagian dari ulama-ulama itu berpendapat beda. Salah satunya Imam Nawawi. Menurut Imam Nawawi, air 2 kola itu kurang lebih 55,9 cm atau 174,58 liter. Sedangkan menurut Imam Rafi'i adalah 56,1 cm atau 176,245 liter. Kalau menurut ulama Irak itu 36,4 cm atau 255,325 liter. Nah, kalian milih yang mana? Biasanya mayoritas ulama itu memilih kurang lebih 60 cm atau 216 liter. Next, suci dari hadas. Suci dari hadas itu macamnya ada dua. Yang pertama ada suci dari hadas kecil. Contohnya, kalian tidak mau sholat. Nah, sebelum sholat itu kalian harus wudhu. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk badan kalian itu suci, karena salah satu syarat sahnya sholat adalah suci dari hadas maupun najis. Nah, kalian bisa berwudhu dengan menggunakan air jika tidak berhalangan. Tapi ketika kalian berhalangan, ketika contohnya nggak ada air, atau kalian pas lagi sakit, nih kalian bisa menggunakan debu terus buat tayamum. Dua, suci dari hadas besar. Contohnya nih, ada seorang wanita yang sedang haid, terus udah mau suci, terus mau sholat. Nah, sebelum sholat itu wanita tersebut harus mandi. Nah, mandi di sini bertujuan untuk menghilangkan hadas-hadas besar yang di tubuh wanita tersebut. Nah, gimana nih? Sudah paham kan bab tohar yang saya sampaikan?
Jangan lupa dipraktekkan di kehidupan sehari-hari. Sekian dulu ya video entry kali ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube ini. Salam santri, sampai jumpa, and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.